So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. Stand with Israel. Semua orang tahu Amerika Serikat adalah sahabat Israel. Mereka diketahui memberikan bantuan miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1986, saat Joe Biden masih menjadi anggota Komite Hubungan Internasional di Senat, ia pernah berpidato menyampaikan komitmen kuat terhadap Israel. Ia bahkan mengatakan, jika tidak ada Israel, maka Amerika Serikat akan menciptakannya untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan kini saat Hamas menyerang Israel, Biden kembali berpidato dan memastikan Israel bakal mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan dukungannya kepada Israel tidak tergoyahkan. Tapi kenapa? Apa pemikiran di balik tindakan Amerika yang amat mendukung Israel? Temukan jawabannya dalam video ini. Tak hanya Biden yang bereaksi saat mengetahui serangan Hamas kepada Israel baru-baru ini. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, juga berkomentar lewat akun Twitternya dengan mengatakan, ini bukan sekedar serangan terhadap Israel, ini adalah serangan terhadap Amerika. Selesaikan mereka. Mereka seharusnya membayar mahal atas apa yang baru saja mereka lakukan. Sambil memention Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari 2015 hingga 2017, John Kirby, yang kini menjadi juru bicara Dewan Keamanan Nasional, bahkan sampai menangis tersedak di televisi selama diskusi tentang konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan militan Hamas dari Palestina. Walaupun sempat disindir oleh influencer politik @Jackson Hinkle yang heran apa yang membuatnya menangisi 900 kematian di Israel, tapi tidak dengan lebih dari 400.000 kematian di Ukraina. Dan Amerika Serikat tidak bercanda. Mereka bergegas mengirim kapal perang terbesar mereka, USS Gerald R. Ford, ke Laut Mediterania demi membantu Israel. Kapal induk Angkatan Laut terbesar, tercanggih, sekaligus termahal di dunia sudah dalam perjalanan. Dengan panjang sekitar 300 meter, kapal ini mampu membawa sekitar 4.550 awak kapal. Bayangin aja, betapa banyaknya tentara yang siap ikut berperang bersama Israel. Tapi apa tanggapan Hamas? Katanya sih, mereka nggak takut, bahkan memperingatkan Joe Biden kalau Amerika Serikat harus menyadari konsekuensi dari langkah yang mereka ambil kali ini. Wah, gertak balik nih. Hal ini membuat banyak negara lain jadi was-was. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan mengkritik keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat kali ini. Dalam pidatonya tanggal 10 Oktober lalu, ia berkata, mengapa kapal induk Amerika Serikat datang ke Israel? Untuk apa? Apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka menyerang Gaza dengan pesawat tempur mereka dan melakukan pembantaian? Tak hanya itu, sejak 10 Oktober, pesawat angkut militer besar C-17 milik Angkatan Udara Amerika Serikat dari pangkalan Stewart Air National Guard di New York juga telah tiba di Tel Aviv, Israel. Belum diketahui alasannya, tetapi kemungkinan besar pesawat ini dikirim untuk persiapan pengangkutan bantuan dan senjata militer atau untuk mengevakuasi warga Amerika. Selain itu, Presiden Biden juga mengatakan Amerika Serikat akan segera mengirim amunisi dan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Israel. Dan yang paling mengagetkan adalah kelompok pasukan operasi khusus Amerika Serikat ternyata sudah di sana bekerja sama dengan Israel untuk membantu perencanaan dan intelijen dalam operasi mereka melawan Hamas. Yang agak aneh nih sebenarnya, karena Amerika Serikat sangat cepat bertindak mengirimkan bantuan militer untuk memastikan bahwa Israel ini memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri. Tapi di sisi lain mereka juga mengeluarkan peringatan kepada Israel agar jangan sampai ada warga sipil tak berdosa yang terbunuh. Lah, terus ngapain kirim senjata? Kenapa nggak cari cara lain biar damai? Lalu mereka juga memperingatkan negara lain seperti Iran dan organisasi militer Hizbullah dari Lebanon agar jangan sampai terlibat dalam peperangan ini. Mereka bahkan mengancam akan balik mengejar mereka jika ketahuan terlibat dalam perang Israel dan Palestina kali ini. Lah,
Dia yang ngelarang, ada pihak ketiga, tapi dia sendiri yang duluan ikut campur loh. Gimana iki? Sudah bukan rahasia lagi kalau sebenarnya konflik Israel-Palestina ini adalah pertikaian mengenai wilayah lahan yang belakangan mengait-ngaitkannya dengan agama, khususnya siapa yang mempunyai hak untuk tinggal di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Konflik ini bermula saat deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengenai pernyataan resmi kepada Baron Rothschild pada tanggal 2 November 1917. Pernyataan ini mengungkapkan dukungan Inggris terhadap pendirian tanah air nasional bagi Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini kemudian menjadi salah satu pilar penting dalam penciptaan negara Israel di tahun 1948 karena memberikan dukungan dan pengakuan awal dari kekuatan internasional untuk pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Namun, deklarasi ini juga menjadi kontroversial karena implikasinya terhadap hak-hak orang non-Yahudi di wilayah tersebut, terutama orang-orang Arab Palestina. Jadi pada tahun 1947, di tengah meningkatnya ketegangan antara warga Palestina dan milisi Zionis, PBB pun memutuskan untuk membagi Palestina menjadi negara-negara Yahudi dan Arab. Sedangkan kota Yerusalem yang diperebutkan akan berada di bawah kendali internasional yang diurus oleh PBB. Sebagian besar kelompok Yahudi mendukung rencana tersebut, sementara kelompok Arab dan pemerintah negara-negara Arab menolaknya. Konfrontasi kekerasan antara kedua belah pihak pun semakin intensif dan rencana PBB seperti yang direncanakan tidak pernah dilaksanakan. Pada Mei 1948, setelah Inggris membubarkan mandatnya dari wilayah tersebut, para pemimpin Zionis mendeklarasikan Israel sebagai negara merdeka. Sekelompok negara Arab termasuk Mesir, Irak, Suriah, dan wilayah yang kemudian disebut Transjordania pun menyerbu, memicu Perang Arab-Israel pertama. Soalnya saat pasukan Israel merebut wilayah tersebut, ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi dalam apa yang disebut sebagai Nakbah atau bencana. Amerika Serikat pertama kali secara resmi mengakui negara Israel sebagai entitas independen dan mendukungnya pada tanggal 14 Mei 1948. Pada hari itu, Ben Gurion, pemimpin utama gerakan Zionis, dan pemimpin proklamasi kemerdekaan Israel menyatakan kemerdekaan negara Israel. Amerika Serikat mengakui negara Israel hanya beberapa menit setelah proklamasi kemerdekaan, menjadikannya salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Dan hingga kini, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB sebanyak 53 kali untuk memblokir atau menolak resolusi yang mengecam Israel atau berupaya mengatasi konflik Israel dan Palestina. Veto ini digunakan untuk menghalangi resolusi yang dianggap tidak mendukung posisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel, atau yang dianggap tidak memihak kepada Israel dalam konteks konflik tersebut. Dan kini investasi besar-besaran sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah setiap tahunnya telah dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Israel. Dana inilah yang Israel gunakan untuk memodernisasi peralatan militernya, termasuk sistem pertahanan rudal canggih yang menjadikannya cukup disegani. Saat Biden masih jadi senator muda dan berpidato dalam video ini dalam rangka menyatakan penolakan penjualan senjata ke Arab Saudi, karena negara itu dianggap tidak bisa menjadi agen dari kepentingan Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia. Bahkan, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah menjadi kebijakan luar negeri yang konsisten selama beberapa dekade. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan di balik dukungan ini. Pertama, alasan sejarah dan budaya. Soalnya terdapat ikatan historis dan budaya antara Amerika Serikat dan Israel, terutama setelah Holocaust dan keinginan untuk mendukung pendirian negara Yahudi sebagai tempat perlindungan bagi para korban Holocaust. Kemudian, Amerika Serikat dan Israel ini adalah negara demokratis yang membagikan nilai-nilai seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan sistem hukum yang kuat. Amerika Serikat melihat Israel ini sebagai sekutu strategis di Timur Tengah,
yang dapat membantu mempromosikan stabilitas dan keamanan regional. Dan sejak tahun 2017, Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di Israel. Tentu saja, hal ini juga menguntungkan bagi Amerika Serikat, karena sejak Hamas menyerang Israel, harga saham beberapa perusahaan dari senjata-senjata besar yang berada di sana itu langsung melonjak tinggi. Ketiga, komunitas Yahudi di Amerika Serikat memiliki pengaruh politik yang signifikan dan secara aktif mendukung hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel melalui kegiatan lobi dan kampanye politik. Nah, yang keempat nih, Amerika Serikat dan Israel ini memiliki hubungan keamanan yang kuat, termasuk pertukaran intelijen dan teknologi militer. Israel dianggap sebagai sekutu yang dapat diandalkan di kawasan yang penting secara strategis. Selanjutnya, karena lokasi Israel yang strategis di Timur Tengah membuatnya penting dalam kebijakan Amerika Serikat terkait stabilitas di kawasan tersebut dan pengaruhnya dalam konflik regional. Mereka bahkan membela kebijakan pemerintah Israel yang mendukung teroris Al-Qaeda dan pasukan pemberontak Suriah untuk kacaukan Suriah dan Timur Tengah. Dan lebih parahnya lagi, media-media Amerika Serikat dianggap menggunakan standar ganda untuk menanggapi dan memberitakan konflik antara Palestina dan Israel.